Ada lagi. Bagaimana dengan seorang ibu yang membuka kerudung atau melepas kerudungnya di dalam rumah? Tiba-tiba ada orang laki-laki lain saat antar-antar melihatnya dengan tiba-tiba dan dia bukan mahramnya. Apakah ibu tersebut berdosa, Ustaz? Nah, yang ngamur laki-lakinya itu. Ya rumahnya siapa kok asal masuk saja? Maka ini pentingnya kita ngaji. Oh itu sudah biasa kok kalau di desa keluar masuk. Loh, kebiasaan yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, jangan Quran Sunnahnya dipaksa untuk memaklumi kebiasaan itu. Namun kebiasaan itu yang harus dirubah untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Pentingnya kita ngaji. Dulu sebelum kita ngaji, tetangga itu keluar masuk rumah tonggone ini biasa. Bahkan sampai jerun-jerun nih, sampai dapurnya, sampai ininya itu dan lain sebagainya. Setelah ngaji, ngerti akhlak seorang muslim. Bahkan ketika ada bertamu pun, Dok, assalamualaikum, kok belum ada jawaban? Tidak boleh inguk-inguk di nako, itu tidak boleh. Kalau sekarang ini kan yang terlihat kok di belting tong belum nyaut, kijane enek wonge pora diinguk-inguk gini. Itu tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena yang namanya rumah itu privasi seorang muslim. Sebelum diizinkan oleh yang punya rumah, maka tidak boleh masuk. Kalau kita inguk-inguk begini, ternyata rumahnya belum sempat dibersihkan. Belum sempat dibersihkan. Bukannya kok acak-acakan kemudian tidak dibersihkan karena sesuatu hal belum sempat dibersihkan, akhirnya kita lihat dari luar. Maka akan timbul fitnah. Sesudah itu kita akan cerita, oh ternyata rumahnya ustadz, rumahnya bapak kiai, rumahnya yang dianggap alim, ternyata berantakan, andekno nerangke kebersihan dari iman. Itu privasi. Maka ada akhlaknya. Nah ini tadi laki-laki, kalau ibunya yaitu tidak berdosa, wong itu di rumah beliau sendiri. Yang menjadi permasalahan laki-laki tadi tiba-tiba kok masuk nganter sesuatu gek sing ngekon mlebu sapa. Kecuali kalau laki-laki tadi kula nuwun dijawab dari dalam. Monggo Bu niki ajeng nganterke anu wis gonen mlebu. Lah ibunya berarti juga berdosa menyengaja, apalagi suami tidak ada di rumah. Suami tidak ada di rumah, kok istri memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah tanpa izin suaminya, maka berdosa. Kalau tadi memang ngerti-ngerti laki-lakinya langsung nyelonong masuk sendiri, ibunya tidak berdosa. Bang, beliau lepas kerudung di rumahnya sendiri kok. Yang menjadi masalah laki-laki ini nggak tahu adab, nggak tahu akhlak. Itu sudah terbiasa, kebiasaan yang tidak pas dengan Quran Sunnah, tidak pas dengan ketentuan Islam. Jangan sampai ketentuan Islam, aturan Islam dipaksa untuk memaklumi kebiasaan masyarakat. Meski wis mendarah daging toh. Meski sudah mendarah daging kebiasaan itu, kalau memang tidak sesuai dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah, ya harus dirubah. Harus dirubah kebiasaan tradisi yang sudah mendarah daging. Ini bukan hanya masuk ke rumah tetangganya
tanpa izin kok asal nyelonong sampai ke dapur, buka meja makan, nenek tempe dimakan, nenek anu. Iya toh, kan biasa toh itu di masyarakat. Langsung masuk, masak apa yuk? Sampai belum dijawab wis buka-buka dhewe, jika sego dhewe, jika tempe, jika tahu makan. Ini kebiasaan yang tidak pas, tidak baik. Maka harus dirubah kebiasaan itu. Tidak bisa berubah tanpa ngaji. Karena dengan ngaji kita tahu. Bukan itu saja Bapak dan Ibu. Dulu ya, di desa-desa itu biasa kok ibu-ibu nitip ke anaknya untuk disusui, tetangganya gek sing nyusoni ya linggih ning ngarep omah. Linggih di depan rumah, di teras sambil jagongan dengan tetangga yang lain laki perempuan sambil nyusoni. Wes gitu, anak yang disusu sudah merasa kenyang, kemudian bermain. Ibunya tadi nawar-nawar kayak nyoneh rale sambil dijok-jok ke. Itu menjadi hal yang biasa. Nggih napa nggih? Iya. Nah, enggak itu ngiming-ngimingi anak yang masih dalam susuan, masa bermain mungkin 1 tahun. Ada kok seorang ibu membuka dan mengeluarkan untuk kemudian diiming-imingkan pada anaknya itu. Nyole, engko nek ora gelem dimik fulan lho. Ada seperti itu, sudah menjadi kebiasaan yang tidak baik dan mendarah daging. Sing kepengin dudu anake tanggane itu nanti sing kepengin. Lah, kalau kebiasaan yang seperti itu, apa lantas agama harus memaklumi? Oh, sudah biasa kok. Itu kan hanya pikiranmu saja yang kotor, yang mesum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Kebiasaan yang tidak baik, jangan agama dipaksa untuk memaklumi. Kalau kebiasaan yang sudah mendarah daging kemudian agama dipaksa untuk memaklumi, niscaya Nabi dulu menerima kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi jahiliyah. Tapi apapun resiko, beliau hadapi demi tegaknya kebenaran, merubah kebiasaan yang tidak baik yang sudah mendarah daging dalam masyarakat jahiliyah. Itu dirubah. Perbudakan itu kebiasaan yang sudah mendarah daging dulu, sebelum Nabi diutus. Apakah Nabi lantas menerima perbudakan gara-gara itu sudah menjadi hal biasa dalam masyarakat jahiliyah? Oh tidak, perbudakan dihapuskan oleh Islam. Maka tradisi masyarakat apapun bentuknya, meski sudah mendarah daging dalam masyarakat itu, tidak hanya 7 turunan, mungkin 70 turunan, 700 turunan, sudah mendarah daging, jangan paksa agama, yaitu Quran Sunnah, untuk memaklumi kebiasaan itu. Tetapi kebiasaan itulah yang harus dipaksa untuk berubah sehingga sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, sesuai dengan nilai-nilai As-Sunnah. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang, kebiasaan yang menyimpang, sudah mendarah daging, terus dipermaklumkan, oh wis biasa.
ini ada muda-mudi hubungan sampai berzina, ini hamil, oh wis biasa cah enom. Kaya ora tau enom wae. Cah enom kuwi kenakalan remaja kok. Apa lantas Islam suruh memaklumi pergaulan bebas seperti ini? Hanya gara-gara pergaulan bebas sudah menjadi biasa. Apakah lantas Quran Sunnah harus memaklumi? Ya tentu tidak. Oh pacaran, oh biasa cah enom, zaman saiki ora pacaran nih berarti rapayu. Padahal yang tidak pacaran itu yang selamat dunia, selamat akhirat. Bahkan menyentuh saja, ditikam kepala kita dari jarum besi, itu lebih baik daripada kita menyentuh perempuan yang tidak halal. Sekarang kan muda-mudi, ubyang-ubyung, tidak muda-mudi lagi, perselingkuhan di mana-mana. Apakah lantas Quran Sunnah dipaksa untuk memaklumi perselingkuhan? Karena sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilih. Coba diingat kembali itu. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah. Ya tak? Itu hanya dzon, persangkaan. Oh ini baik, wong sudah biasa di masyarakat toh. Satu perbuatan baik atau tidaknya itu bukan dilihat dari kebiasaan masyarakatnya, tetapi dilihat menurut Allah, menurut Rasul, baik atau tidak. Kalau itu menurut Allah, menurut Rasul baik, maka kerjakan. Kalau itu menurut Allah dan Rasul tidak baik, meski menurut mayoritas masyarakat itu baik, ya jangan kerjakan. Karena baik buruk perbuatan itu menurut Allah, bukan menurut manusianya. Kebaikan itu menurut Allah, menurut Rasulullah, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia, menurut A baik belum tentu menurut B. Menurut A dan B baik belum tentu baik menurut C. Maka kebaikan, keburukan itu tolak ukurnya Allah dan Rasulnya. Tolak ukurnya Quran dan Sunnah. Sekalipun semua masyarakat mengamalkannya, ada satu orang tidak mau mengamalkan karena setelah ngaji jadi paham itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah, dia tetap tidak mengamalkan apapun resiko dan konsekuensinya. Meski semua masyarakatnya keluar masuk rumah tonggone biasa, ada satu orang yang tidak mau mengikuti umumnya masyarakat, itu tampak aneh, asing lah. Tapi orang asing inilah yang beruntung, karena kebaikan itu nilainya dilihat dari Quran, dari Sunnah. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab.
Pahala itu bukan menurut angan-anganmu, kebaikan itu bukan menurut angan-anganmu, dan juga bukan menurut angan-angan ahli kitab, tetapi menurut Allah, menurut Rasulullah. Beragama ini sebetulnya mudah, Bapak Ibu. Berkali-kali kita jelaskan, dalam agama ini hanya ada dua, if'al atau la taf'al, kerjakan atau jangan kerjakan. Kalau sesuai Quran Sunnah, kerjakan. Kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan kerjakan. Sudah selesai. Agama ini mudah. Yang mempersulit itu manusianya sendiri. Oh, ngene ketoke apik kok, ngene ketoke apik. Lah eleke ning ngendi? Eleke ora manut tuntunan. Contoh, sekarang hampir semua umat Islam melaksanakan, karena sudah mendarah daging dalam masyarakat kita. Apa itu? Ulang tahun. Ulang tahun. Kayane rapopo. Padahal yang namanya ulang tahun ini tidak sesuai Quran, tidak sesuai Sunnah. Tetapi banyak orang yang ngaku Islam ikut-ikutan merayakan ulang tahun kelahirannya, ikut tiup lilin, ikut nyanyi-nyanyi, dan lain sebagainya. Bahkan kita pun tidak jarang kok kirim pesan. Oh, saya tidak kirim pesan selamat ulang tahun. Iya, milad Said, di bahasa Arab kan, milad Said dan lain sebagainya. Wong tambah umur kok malah dikeplok-keploki, malah dinyanyi-nyanyi gitu. Tambah umur itu berarti lebih cedak, lebih dekat lagi dengan hari kematiannya. Harusnya merenung, muhasabah, apa yang akan dibawa nanti sebagai bekal menghadap Allah. Lawang arep mati malah dikeploki. Wong ulang tahun loh, tambah umur berarti semakin dekat dengan hari kematian. Malah seneng-seneng nyanyi-nyanyi, keplok-keplok. Harusnya muhasabah. 1 tahun umurku berkurang, hari kematianku semakin dekat, karena umurku sudah berkurang 1 tahun lagi. Kalau Allah berikan waktu kita di dunia 50 tahun, umur saya sekarang 48 tahun, andai kata kita tahu loh ya, Allah beri saya 50 tahun, umurku wis 48, wis kurang setahun meneh dadi 49, karek setahun. Andai kata kita tahu hari kematian, maka itu hari kematian dirahasiakan oleh Allah. Jika manusia tahu hari kematiannya, ya toh? Misalkan saat ini saya tahu nanti jam 10 hari nafas terakhir saya. Ini udah jam 9.43. Berarti kurang 17 menit. Saya tidak mau bekerja, bermaisah, itu tidak mau. Misalkan diingatkan oleh istri, Mas, niki saatnya untuk maisah dan lain sebagainya. Pokoknya ra ngerti, umurku karek 17 menit. Yang akan saya gunakan, saya akan ibadah terus. Niku leh putrane kelaparan belum makan, golekno sing umurmu jek 2 dina gitu. Andai kata kita tahu usia, maka dirahasiakan oleh Allah. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik jangan diikuti. Meski banyak manusia yang mengatakan, "Oh iki apik ora apa-apa, engko dosane tak tanggungi," itu ngapusi.
Kalau ada manusia yang mengatakan, wes lakonono ini, laksanakan ini, kalau toh dosa, dosanya jadi tanggungan saya. Dah, kalau ada yang seperti itu, yakini itu menipu. La taziru waziratun wizra ukhra. Menyesal nanti kita sampai di hadapan Allah. Ternyata dulu yang dijanjikan engko dosane tak tanggunge, ternyata ya ngapusi wong dheweke dhewe nanggung dosane ora kuat, apalagi nanggung dosa orang yang disesatkan. Maka kalau ada orang ya, memerintahkan kita, dah laksanakan ini, umpama dosa ulang tahun kuwi engko tak tanggunge dosane. Itu menipu. Ya, ndak usah ikut-ikutan. Segala sesuatu kebaikan landasannya Quran, kebaikan landasannya sunnah. Nabi yang paling mengetahui, maka Nabi mewariskan ilmu, yaitu Quran dan sunnah. Sampai dijamin sendiri oleh Nabi, lantadillu, sekali-kali selamanya kamu tidak akan pernah sesat jika kamu berpegang teguh pada keduanya. Hanya dua yang diwariskan oleh Nabi kita, yaitu Quran dan sunnah. Meski kita tidak hidup sezaman dengan Nabi, namun Nabi wariskan itu, dua hal ini, sehingga kita pun bisa mengambil warisan dari Nabi ini untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dua warisan Nabi ini kita jadikan komitmen dalam menjalani amanah kehidupan yang Allah berikan ini. Jangan ikut-ikutan umumnya masyarakat. Wada'il awwama, tinggalkan keumuman orang. Kalau keumuman itu sudah mendarah daging dalam masyarakat, tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, maka tinggalkan. Jangan takut, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut pada manusia, takut hanya kepadaku, kata Allah begitu. Saat kita meninggalkan keumuman masyarakat, yang jelas akan mendapatkan caci maki, akan dirasani, akan diribai, bahkan mungkin diintimidasi, mungkin disakiti, dan lain sebagainya. Namun jangan gentar, jangan mundur satu langkah pun. Dijanjikan oleh Nabi, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing, sing ora umum. Umumnya pacaran, ini ada pemuda-pemudi yang tidak pacaran, dipoyoi, ndak masalah, dihina-hina, ndak masalah. Karena kebahagiaan itu nanti di akhirat. Kebahagiaan dunia itu hanya semu, menipu, sudah semu. Maka jangan tertipu dengan kebahagiaan dunia. Hari ini bahagia, nanti 5 menit lagi bisa kita bersedih. Maka kebahagiaan dunia ini semu dan menipu. Raihlah, usahakan kebahagiaan itu hanya di akhirat. Kalau mengedepankan kebahagiaan akhirat, dunianya pun dijamin oleh Allah kita akan bahagia. Maka jangan takut, jangan gentar untuk menyuarakan kebenaran. Kebenaran Quran, kebenaran sunnah harus tegak. Penyuara kebenaran Quran sunnah tentu akan menghadapi ujian dan rintangan. Ujiannya bisa mulai dari ringan, sedang, dan juga berat. Tapi jangan mundur satu langkah pun. Nah, kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan paksa Quran Sunnah untuk memakluminya. Tetapi paksa kebiasaan itu untuk berubah
mengikuti Quran dan Sunnah. Termasuk wong lanang sing nyelonong-nyelonong tadi. Makanya ibu ya dikunci pintunya. Ya, dikunci. Jangan dibuka belak-belakan. Buka belak-belakan ya siapapun masuk itu. Maling juga akan masuk itu nanti. Ya, kalau memang itu masuk karena nyelonong, ibu tidak berdosa. Tetapi kemudian kedepannya lebih hati-hati, dikunci rumahnya. Ya, karena laki-laki tadi belum mengetahui bahwa seperti itu ternyata tidak dibenarkan dalam agama. Ya, itulah pentingnya ngaji. Ngaji Quran, ngaji Sunnah. Karena dengan ngaji Quran dan Sunnah kita akan paham bagaimana Islam mengatur kehidupan ini. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai masuk toilet pun itu diatur oleh Islam. Sehingga kehidupan seorang muslim itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur dalam Quran, diatur dalam Sunnah. Maka bersyukurlah orang yang hatinya dilunakkan oleh Allah untuk menerima Islam. Ini petanda bahwa hidupnya akan teratur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan ngilu saja bercermin juga ada aturannya. Mau makan, mau minum ada aturannya. Dan aturan ini semuanya untuk kebaikan dunia akhirat kita. Maka kebaikan itu tolak ukurnya Quran dan Sunnah, bukan manusia. Ya, ada lagi.